Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmudah dengan NIM 20520111245. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami dengan judul Analisis Harga Promosi Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus pada Es Coklat-Coklat UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut peta konsep yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, analisis. Dan yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk yang pertama, latar belakang mengapa kami memilih observasi pada es coklat-coklat UIN Raden Mas Said Surakarta, karena es coklat adalah minuman kekinian yang banyak digemari oleh kaum milenial di era saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah outlet yang terus bertambah serta konsumen yang meningkat setiap harinya. Untuk variabel penelitian kami yang pertama, yakni harga. Harga merupakan salah satu aspek yang berdampak pada kepuasan konsumen. Harga yaitu beberapa uang yang dikeluarkan oleh pembeli sebagai alat bayar hingga mendapatkan barang tersebut. Selain harga, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah promosi. Promosi merupakan proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Tujuan utama dari promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian konsumen, dan selanjutnya memberi pengaruh agar menarik minat konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Promosi dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Promosi yang diberikan akan memberikan kepuasan bagi konsumen karena konsumen akan merasa mendapatkan nilai tambah atas barang atau jasa yang dibelinya. Selain itu, pelayanan juga merupakan salah satu indikator untuk mempengaruhi kepuasan konsumen. Pelayanan merupakan suatu hal yang mendukung tercapainya tujuan jangka panjang dan jangka pendek suatu usaha. Kualitas pelayanan dapat memberikan suatu dorongan atau daya tarik pada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Kemudian ini saya tampilkan hasil dari analisis observasi kami. Yang pertama, pada observasi kami mengidentifikasi responden dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki, ada 13 responden dengan persentase 33,33%, sedangkan jenis kelamin perempuan ada 26 responden dengan persentase 66,67%, yakni dengan jumlah keseluruhan responden ada 39 responden. Kemudian yang selanjutnya ada variabel usia. Kami mengambil 3 kriteria variabel usia. Yang pertama, kurang dari 17 tahun dengan responden 2 dan persentase 5,1%. Untuk kriteria umur 17-22 tahun dengan jumlah responden 36 dengan persentase 92,3%. Dan usia di atas 22 tahun dengan jumlah responden 1, persentasenya 2,6%. Untuk hasil analisis variabel yang pertama, yaitu harga, pada penilaian kami mengambil 4 pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, diartikan sangat tidak setuju. Penilaian kedua, diartikan tidak setuju. Yang ketiga setuju, dan keempat sangat setuju. Untuk indikator variabel harga yang pertama, yaitu harga minuman dan makanan di es coklat lebih terjangkau, mendapatkan nilai setuju sebanyak 27, dengan total nilai 119, rata-ratanya 3,05, dan persentasenya 20,10. Untuk indikator harga yang kedua, mendapatkan nilai setuju sebanyak 26, totalnya 110, dan rata-ratanya 2,82, sedangkan persentasenya 18,59. Untuk indikator harga yang ketiga, mendapatkan nilai setuju sebanyak 28, dengan total 119, rata-ratanya 3,05, dan persentasenya 20,10. Untuk indikator harga yang keempat, harga makanan dan minuman di es coklat sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Mendapatkan nilai setuju 26 dengan total 118 dan rata-rata 3,02, kemudian persentasenya 19,93. Untuk indikator harga yang kelima, yaitu harga makanan dan minuman yang ditawarkan sangat bersaing dengan outlet lain yang sejenis.
mendapatkan nilai setuju sebesar 22, dengan total 126, rata-ratanya 3,23, dan persentasenya 21,28. Dari total keseluruhan variabel harga mendapatkan nilai 592 dengan rata-rata 15,17. Dari tabel di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari 39 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan menunjukkan bahwa sesuai dengan indikator yang digunakan, yang paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya responden setuju bila harga di es coklat win sesuai dengan kualitas produk dan sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Untuk variabel yang kedua yakni promosi, penilaiannya masih sama 1-4. Untuk indikator penilaian promosi yang pertama, es coklat memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu, mendapatkan nilai setuju sebanyak 24 dengan total 112, rata-ratanya 2,87 dengan persentase 18,79. Untuk indikator promosi yang kedua, adanya paket harga yang ditawarkan oleh es coklat, mendapatkan nilai setuju sebesar 24 dengan rata-rata 3,12. Kemudian indikator promosi yang ketiga, logo pada es coklat dapat menarik dan mudah diingat dalam memperkenalkan produk, mendapatkan nilai setuju sebesar 27 dengan rata-rata 3 dan persentase 19,63. Untuk indikator promosi yang keempat, penjual es coklat dapat ditemukan di aplikasi Gojek by GoFood, mendapatkan nilai setuju sebesar 26 dengan rata-rata 3,23 dan persentasenya 21,14. Kemudian untuk indikator promosi yang kelima, yang terakhir yaitu es coklat, senantiasa melakukan penawaran khusus dalam jangka waktu tertentu, mendapatkan nilai setuju sebanyak 21 dengan rata-rata 3,05 dan persentasenya 19,96. Dari hasil tabel promosi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 39 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan. Dan yang ternyata yang paling banyak memilih adalah pernyataan setuju dan yang paling sedikit responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa promosi yang dilakukan oleh es coklat sudah sesuai dan menyebabkan mereka yang sebelumnya enggan untuk membeli akan bersemangat serta mempertimbangkan untuk membeli produk. Untuk variabel yang selanjutnya yaitu pelayanan, penilaiannya masih sama 1-4. Untuk indikator pelayanan yang pertama, kami membuat kuesioner es coklat Win menyediakan fasilitas yang sangat nyaman. Di sini mendapatkan nilai setuju sebanyak 27 dengan rata-rata 3,05 dan persentase 19,50. Untuk indikator pelayanan yang kedua, es coklat memberi garansi apabila minuman dan makanan yang disajikan kurang layak konsumsi atau basi. Mendapatkan nilai setuju sebanyak 27 dengan rata-rata 3,10 dan persentase 19,83. Untuk indikator pelayanan yang ketiga, mendapatkan nilai setuju sebanyak 25 dengan rata-rata 3,25 dan persentase 20,81. Untuk indikator pelayanan yang keempat, komunikasi yang dibangun oleh pihak es coklat sangat baik terhadap konsumen, mendapatkan nilai 27 dengan total 123, rata-ratanya 3,15 dan persentase 20,16. Untuk indikator pelayanan yang terakhir yaitu minat untuk berkunjung kembali ke es coklat karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan memuaskan, mendapatkan nilai sebanyak 23 dengan total 120, rata-ratanya 3,07 dan persentase 19,67. 39 dari responden kami memberikan jawaban yang bervariasi dan menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan, dan ternyata yang paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan yang paling sedikit memberikan pelayanan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa promosi yang dilakukan oleh es coklat sesuai dengan tingkat penerimaan dan tanggapan yang dirasakan atas pemberian layanan yang dilakukan oleh karyawan dari es coklat. Dari hasil observasi kami memberikan beberapa rekomendasi
Dari yang sudah kami teliti, untuk variabel harga sudah menunjukkan respon yang positif, tetapi perlu diperhatikan terkait persaingannya, mengingat banyaknya usaha sejenis dan harga yang sama. Mungkin hal itu bisa dilakukan dengan strategi penurunan harga, dengan menekan biaya produk dan biaya gaji karyawan agar dapat bersaing dengan usaha jenis. Untuk variabel promosi, kurang menunjukkan respon yang positif, terutama pada indikator promosi untuk pemberian jumlah tertentu dan penawaran khusus saat event tertentu. Untuk hal itu, mungkin bisa dilakukan strategi dengan memberikan potongan harga dan jumlah pembelian tertentu. Kemudian juga memberikan potongan harga pada aplikasi Gojek, GrabFood, dan ShopeeFood pada saat event tertentu seperti pada tanggal dan bulan kembar, kemudian pada hari-hari besar nasional. Untuk variabel pelayanan, sudah menunjukkan respon yang positif, tetapi perlu diperhatikan serta ditingkatkan terkait fasilitas yang diberikan. Seperti contohnya, meja yang disediakan terlalu pendek sehingga konsumen merasa kurang nyaman dan disarankan untuk memfasilitasi meja yang sesuai. Kemudian, tidak tersedianya tempat parkir yang teduh, sehingga kendaraan konsumen kepanasan dan disarankan untuk memfasilitasi tempat parkir yang teduh sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari observasi yang kami lakukan, dari 30 responden yang kami dapat, seluruh responden memberikan respon yang setuju pada harga, promosi, dan pelayanan sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Namun, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti promosi dan harga agar mendapatkan jumlah pasar yang semakin meluas. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.